Memang dari awal saya keluar dari Muslim, bukan karena dorongan hati, tetapi karena saya ikut teman-teman, karena mungkin masih remaja, belum ini, jadi teman ke sana ikut gitu. Ada seorang wanita yang murtad sudah 25 tahun keluar dari Islam dikarenakan waktu remaja ikut-ikutan teman-temannya. Sekarang wanita ini sudah menjadi seorang ibu, sudah berkeluarga dan punya anak, tetapi semakin hari hatinya tidak tenang karena merasa bahwa agamanya saat ini tidaklah benar. Lama-lama kok rasa nggak tenang, rasa kayak di dada berat, di kepala berat, kayak kepala saya itu kayak ditindih pasir yang satu karung yang berat rasanya. Akhirnya satu waktu saya bicara dengan anak-anak yang besar-besar, saya bilang, kakak, dede, rasanya mama nggak tenang, ada yang mau saya omongin, bilang gitu. Mama kayaknya pengen kembali ke Muslim. Mama kayaknya udah nggak percaya kepada Tuhan Yesus karena mama merasa di Muslim itu dulu waktu kecil, mama itu setiap habis sholat tuh rasa tenang banget. Ibu ini akhirnya memberanikan diri mengatakan kepada keluarganya bahwa dia ingin kembali ke Islam karena dia merasa di agama Islam setiap kali dia sehabis beribadah, dia bisa mendapatkan ketenangan jiwa, ketenangan hati. Dan alhamdulillah bihidayatillah, dengan jalan hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu ini akhirnya kembali ke agama Islam. Dan saya bersyukur untuk hari ini. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang berjumpa lagi di channel ini, Kreatif Ngaji. Semoga sahabat semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insya Allah kita akan terus-menerus menyuarakan yang hak dan melawan segala fitnah, tuduhan yang dilakukan oleh oknum yang kurang jelas, oknum-oknum yang tidak rela dan tidak ridho kepada Islam. Sebelum itu kami ingatkan untuk sahabat semuanya selalu melihat kolom deskripsi karena di sana ada info menarik yang mungkin akan berguna bagi sahabat semuanya. Silakan dicek dulu di kolom deskripsi. Lalu bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini supaya sahabat semuanya tidak ketinggalan info saat kita upload video-video terbaru. Baik sahabat, pada kesempatan kali ini kita akan saksikan sebuah video, sebuah kabar gembira untuk kita semua karena alhamdulillah bihidayatillah seorang ibu yang dulunya sudah murtad ketika waktu remaja, saat waktu masih kecil. Awalnya beliau Muslim, kemudian murtad dikarenakan ikutan teman-temannya. Ibu ini sudah 25 tahun keluar dari Islam. Kita akan tampilkan videonya dan kira-kira apa penyebabnya hingga akhirnya ibu ini kembali masuk Islam kembali. Dan mari kita langsung saja saksikan videonya. Karena saya merasa di agama saya yang kemarin, saya nggak merasa tenang, meskipun saya sudah pulang beribadah, setiap hari Minggu kami rutin beribadah, dan setiap malam pun di rumah kami selalu mengadakan doa bersama. Tetapi karena saya merasa memang dari awal saya keluar dari Muslim, bukan karena dorongan hati, tetapi karena saya ikut teman-teman, karena mungkin masih remaja, belum ini, jadi teman ke sana ikut gitu. Nah, jadinya setelah saya menganut agama Kristen, saya berkeluarga, jadi serasa selesai ibadah ya seperti itu saja, nggak ada perubahan. Jadi saya merasa cuma rutinitas kami pergi ke gereja. Iya. Gitu. Itu yang pertama. Di masa yang panjang, selama 25 tahun, ibu ini hidupnya tanpa arah, hidupnya tanpa tujuan. Hatinya pun tidak pernah merasa tenang, tidak bisa tentram.
Dan alhamdulillah setelah 25 tahun Allah Subhanahu wa taala berikan jalan hidayah sehingga ibu ini mantap memeluk kembali agama Islam, agama yang hak, agama yang benar, agama yang bisa memberikan ketenangan dan juga kedamaian. Tak bisa kita bayangkan bagaimana jadinya kalau misalkan Allah Subhanahu wa taala wafatkan ibu ini dalam keadaan murtad. Naudzubillahi min dzalik. Yang kedua, saya merasa kalau di Muslim itu memang kan kita kalau menyembah Tuhan itu kan langsung. Tetapi kalau di kami kemarin harus melalui perantara dan kami merasa kok kenapa melalui perantara ada yang langsung gitu. Kenapa nggak pilih yang langsung kayak gitu. Memang ketika kita mau berpikir, kita akan menemukan keanehan-keanehan di agama lain. Pada akhirnya kita akan menemukan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang paling benar. Agama yang bisa diterima oleh akal kita, oleh pikiran kita. Sama seperti yang dialami oleh ibu ini, semakin belajar, akhirnya hatinya tidak tenang karena menemukan keanehan-keanehan pada agamanya. Entah itu cara beribadahnya, kenapa kok pakai perantara, tidak langsung saja, dan sebagainya. Akhirnya ibu ini alhamdulillah bisa masuk ke agama Islam kembali. Terus yang ketiga karena saya merasa gini, saya sudah murtad dan saya tahu dosa yang paling tidak diampuni itu karena murtad. Dan di dunia pun orang memandang kita kayak kita nggak ada artinya, nggak ada gunanya gitu. Tetapi tetap saya jalani karena memang saya tertutup, nggak pernah cerita sama siapa-siapa. Tetapi saya percaya karena ini dorongan dari Tuhan, dari Allah untuk saya keluar dari kepercayaan saya yang kemarin. Jadi saya beranikan diri. Dan seperti yang dikatakan ibu ini, murtad adalah dosa yang sangat besar. Dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dia mau untuk bertaubat. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dosa mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi yang dikehendaki. Dan barang siapa yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali. Ketika seseorang murtad, artinya dia menyembah kepada Tuhan selain Allah. Maka sesuai ayat tadi, itu termasuk dosa yang tidak akan diampuni. Kita sebagai umat muslim, tentu ini sangat mengerikan. Lebih-lebih nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita dimasukkan ke dalam neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah. tapi nggak ada keberanian karena saya berpikir kalau misalnya saya ngomong sama anak-anak, suami marah, terus saya keluar, bagaimana dengan anak-anak? Saya cuma berpikir anak-anak tuh. Tetapi lama-lama kok rasa nggak tenang, rasa kayak di dada berat, di kepala berat, kayak kepala saya itu kayak ditindih pasir yang satu karung yang berat rasanya. Akhirnya satu waktu saya bicara dengan anak-anak yang besar-besar, saya bilang, kakak, dede, rasanya mama nggak tenang, ada yang mau saya omongin, bilang gitu. Mama kayaknya pengen kembali ke muslim. Kenapa mah? Bilang gitu. Ya mama kayaknya udah nggak percaya kepada Tuhan Yesus karena mama merasa di muslim itu dulu waktu kecil mama itu setiap habis sholat tuh rasa tenang banget, saya bilang gitu. Terus anak-anak cuma bilang gini, kalau misalnya mama pindah, ya nggak apa-apa, itu hak mama. Cuman kami aja agamanya belum kuat, bagaimana dengan kami mah? Anak-anak cuma bilang gitu Pak Ustadz. Cuman saya bilang,
nanti kamu belajar, kalian belajar, mama nggak bisa menjelaskan, kalian belajar sendiri, mana yang baik nanti kalian minta, mana yang benar, saya bilang gitu, nanti pasti dapat petunjuk, dia bilang. Memang sangat berat, kita sudah berkeluarga dan anggota keluarga kita semuanya non-muslim. Untuk membuat sebuah keputusan kembali masuk Islam pasti itu sangat berat. Pasti muncul ketakutan-ketakutan bagaimana jika nanti ada penolakan dari keluarga. Bagaimana jika keluarganya nanti harus hancur, harus berantakan. Patut kita syukuri bagi kita yang terlahir dalam lingkungan keluarga muslim. Kita harus perkuat iman kita, Islam kita. Jangan sampai kita malah terjerumus ke jalan yang salah. Baik sahabat semuanya, mari kita lanjutkan videonya. Yang keempat, saya merasa orang tua saya dua-duanya sudah meninggal, dan karena saya murtad, jadi selama saya murtad, dosa-dosa saya orang tua yang menanggung. Saya merasa seperti itu, Pak Ustadz. Dan alhamdulillah beberapa bulan ini saya mau memberanikan diri untuk bicara ke anak-anak, untuk mau bicara ke suami, padahal udah ada dorongan, udah ada keinginan untuk keluar. Sahabat semuanya, setelah orang tua kita meninggal dunia, maka semua amalannya terputus, kecuali 3 hal. Yaitu yang pertama adalah amal jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadi ketika orang tua kita sudah meninggal, kita masih bisa mengirimkan kebaikan-kebaikan kepada mereka dengan cara mendoakan mereka. Tapi perlu diingat, dikatakan dalam hadis tadi, yaitu anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Seandainya kita tidak termasuk golongan anak yang soleh, maka kemungkinan besar doa kita tidak akan diterima. Doa kita akan ditolak. Alhamdulillah, sangat bersyukur ibu ini akhirnya bisa mendapatkan hidayah kembali ke agama Islam. Sehingga ibu ini bisa mengirimkan doa, mengirimkan kebaikan-kebaikan kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Sudah kayak gitu terus selisih 2 minggu waktu kami doa malam. Dalam doa pun itu kami udah nggak fokus. Akhirnya selesai doa karena suami memang agak mungkin lihat saya agak berubah. Jadi suami tanya, kenapa berdoa kok nggak semangat gitu. Saya bilang iya, memang sebenarnya saya mau ngomong, bilang gitu. Saya mau kembali ke Muslim. Tanya, kenapa? Seperti ini, seperti yang tadi saya jelaskan, dan suami bilang itu nggak ada hidayah. Kalau misalnya kamu mimpi atau apa itu dari setan, bilang gitu. Ya udah. Jadi semenjak itu, semenjak beberapa hari yang lalu, malam Sabtu, kalau nggak malam Minggu itu saya bicara, sampai sekarang suami nggak pernah nyinggung-nyinggung. Jadi ya udah saya ambil langkah untuk masuk Islam ya? Datang sendiri ke sini. Alhamdulillah. Dan kebetulan satu hal yang saya merasa ini, saya hanya berdoa, Tuhan, saya mau masuk Muslim, tapi sama keluarga saya ada yang nemenin saya, tapi saya nggak tahu siapa. Ada tante saya yang tinggal di Jakarta. Saya pikir kalau tante saya yang di Jakarta kan dekat. Saya telepon tapi nggak mendukung saya, itu padahal Muslim tapi tidak mendukung. Akhirnya saya telepon beliau, saya bilang, ibu di mana? Saya ada perjalanan ke Jakarta. Alhamdulillah Bu, nanti temenin aku Bu. Akhirnya saya percaya Allah semua udah atur perjalanan ini, langkah ini, dan saya bersyukur untuk hari ini. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang aku sembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa ashhadu anna Isa Abdullahi wa rasuluh. Dan aku juga bersaksi bahwa Nabi Isa itu adalah hamba Allah dan utusannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Bu Heti,
sengaja saya tambahkan kalimat yang terakhir karena Bu Heti sekarang kembali kepada Islam dan memberikan persaksian bahwa sebenarnya Isa itu adalah hamba Allah dan utusan Allah, bukan Tuhan, dan tidak pula ada unsur Tuhan di dalamnya. Maka saya tegaskan dengan pengucapan kalimat syahadat yang seperti tadi. Kita sebagai umat Islam hendaknya kita mengambil pelajaran dari video yang sudah kita lihat bersama tadi. Bahwasanya orang-orang non-muslim di luar sana banyak yang memeluk agama Islam. Bahkan tidak sedikit yang sebelumnya Islam kemudian murtad dan akhirnya setelah belajar terus mendalami tentang agama, akhirnya hatinya berkecamuk, hatinya tidak tenang dan memutuskan kembali ke agama Islam, agama yang benar, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai kaum muslimin yang sudah berada di jalan kebenaran, maka sepatutnya kita mempertahankan iman Islam ini terus kita jaga sehingga kelak kita bisa wafat dengan membawa iman dan Islam sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan bertakwa. Dalam keadaan Islam, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita diberikan kekuatan iman dan juga Islam. Dan kelak berjumpa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah, membawa iman dan Islam. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum kita akhiri, kami ingatkan untuk selalu melihat kolom deskripsi karena di sana ada info menarik yang mungkin akan berguna bagi sahabat semuanya. Silahkan dicek di kolom deskripsi. Kami rasa itu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami rasa itu. Syukran kasiron. Al-afwu minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.